para pastor, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita ditanya apakah Anda mau menderita? Dan kalau kita dengan jujur menjawab, saya yakin 99,9% menjawab tidak. Dari semua pengalaman, menderita atau penderitaan itu tidak enak, tidak nyaman, bahkan harus dihindari, harus diatasi. Mungkin ada yang menjawab, ya saya mau menderita, barangkali sedang tidak waras. Karena memang secara manusiawi, tidak ada seorang pun yang dengan dalam tanda petik sukarela menderita dari pengalaman manusiawi dimanapun. Namun pada Minggu Palma ini dan pada hari selanjutnya, khususnya nanti pada Jumat Agung, kita dihadapkan pada renungan yang sangat mendalam tentang penderitaan itu. Ternyata penderitaan itu juga memiliki makna yang luar biasa dalamnya. Kalau kita tidak hanya memandang penderitaan sebagai perasaan, sebagai pengalaman yang tidak mengenakan, namun kita ingin merenung lebih dalam, misalnya apa alasan untuk menderita itu? Tujuannya apa kalau kita perlu menderita itu? Karena ternyata dengan menderita itu ada sesuatu yang bisa dihasilkan, bisa dinikmati. Contoh sederhana, kalau ada orang sakit dulu zaman masih malaria itu harus minum kinine atau pil ya. Pada umumnya pil itu pahit. Tetapi justru dari yang pahit itu bisa dimungkinkan adanya kesembuhan. Ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan manusia. Demikian juga kalau kita bertanya mengenai penderitaan dan mengapa Yesus mau menderita, itulah yang disodorkan kepada kita pada Pekan Suci yang dimulai pada hari ini. Sesudah Yesus dielu-elukan diterima dan kemudian berbalik arah, berbalik tujuan dari memuliakan, mengelu-elukan, kemudian meneriaki salibkan dia, salibkan dia. Itu kan sesuatu yang sungguh patut dipertanyakan, patut direnungkan. Memang benar bahwa ada penderitaan itu yang sia-sia, tidak ada maknanya. Kalau penderitaan itu karena kesalahan sendiri misalnya, karena orang kurang hati-hati di jalan terjadi kecelakaan, karena ketidakhati-hatian sendiri memang tidak selayaknya terjadi penderitaan. Atau kalau ada orang yang tahu kalau korupsi itu dimungkinkan dua akibat, tidak tertangkap bisa menikmati sekurang-kurangnya begitu. Tetapi ketika tertangkap, bukan hanya dia saja yang menderita, tetapi seluruh keluarganya, nama baiknya dan seterusnya. Dia menjadi menderita karena kesalahan yang dibuatnya sendiri. Nah, sekarang kalau kita sampai pada penderitaan Yesus, ternyata Yesus menderita bukan karena kesalahan sendiri, tetapi menanggung kesalahan kita, kesalahan orang lain. Malahan penderitaan yang begitu hebat itu menyebabkan justru manusia dibebaskan dari dosa, penderitaan dan kematiannya.
Itulah makna penderitaan Yesus yang disertai dengan pengorbanan yang luar biasa. Itulah pelajaran dan itulah pengalaman ternyata bahwa dalam iman kita bisa merenungkan makna penderitaan, bahkan yang kemudian menuntun, mengarahkan, memberi kisah atau akhir dari penderitaan itu ialah kemuliaan kebangkitannya. Kalau saya mengutip semboyan dan pepatah orang-orang yang pernah memiliki pengalaman yang banyak, sampai-sampai dirumuskan semboyan yang mengatakan untuk mencapai bintang-bintang di langit itu harus melalui batu-batu yang terjal, hal-hal yang keras yang tidak mengenakkan. Waktu itu masih dibayangkan bahwa bintang itu begitu tinggi dan ada gunung yang tinggi, dan makin tinggi gunung itu makin mendekati bintang itu, sehingga orang akan mengatakan melalui bukit-bukit dan gunung-gunung yang berbatu-batu itulah orang bisa sampai pada bintang-bintang. Kata-katanya dalam bahasa Latin per aspera ad astra, melalui batu-batu yang keras sampailah pada bintang-bintang. Atau pengalaman orang yang menderita, sungguh-sungguh menderita karena membela imannya, karena berkorban demi imannya, yaitu Santo Thomas More dari Inggris, yang juga akhirnya sampai pada kesimpulan dengan menanyakan apa itu penderitaan. Dan sesudah renungan yang cukup mendalam, dia bisa menyimpulkan, bahkan di penjara, karena dia di penjara karena tidak setuju pada Charles Raja Inggris yang keempat itu, ke-8 itu, untuk kawin lagi sebagai penganut Katolik Romawi, tidak diperkenankan untuk kawin yang kedua kali. Dan Thomas More, ahli hukum yang diminta untuk membela itu, justru tidak mau. Dia setia pada ajaran gereja dan tidak memperbolehkan raja itu memiliki istri yang kedua, dan karena itu dia dipenjara. Sampai-sampai ketika mengalami penderitaan di penjara, juga seluruh keluarga, istri dan anak-anaknya, kemudian dia mengatakan, apakah penderitaan itu cinta atau cinta itu derita? Dia menjawab sendiri, aku tidak tahu yang mana. Namun katanya dari kesimpulan pengalaman itu, berbahagialah aku bila derita itu cinta. Jadi kalau menderita itu alasannya karena mencintai, maka itu membahagiakan. Maka itulah yang menjadikan dia memiliki kelegaan. Tidak apa-apa, saya berani menderita, saya berkorban karena cinta saya kepada entah seseorang atau apapun ya. Dan itulah yang kita pelajari, kita renungkan pada masa ini atas penderitaan Yesus. Ternyata penderitaan Yesus dengan pengorbanan yang luar biasa, sampai dipukuli, disesah, diludahi, dan kemudian disalib, tidak lain adalah demi mencintai manusia, untuk menyelamatkan manusia. Dan itulah yang membahagiakan. Oleh karena itu, ketika kita menderita tetapi kita sudah memiliki iman yang kuat pada Yesus, kita bisa menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus yang
membawa kepada kebahagiaan yang mengikut sertakan kita dalam kebangkitan kemuliaannya nanti. Makna inilah yang selama pekan suci ini, khususnya juga nanti pada Jumat Agung, kita ingin masuk dan mendalami makna penderitaan Yesus demi cintanya kepada seluruh umat manusia, menyelamatkan manusia, dan karena itu kebahagiaan keselamatan dialami oleh semua orang yang beriman kepadanya. Marilah kita menyatukan seluruh penderitaan kita dengan penderitaan Yesus. Tuhan memberkati.